Pemirsa, polisi terus memeriksa intensif 4 tersangka penjual daging babi yang diolah menyerupai daging sapi. Dalam 1 tahun terakhir, tersangka telah menjual 63 ton daging sapi bercampur zat kimia jenis boraks. Polisi menyita 600 kg daging babi yang diolah menyerupai daging sapi di Bandung, Jawa Barat. Daging ini juga telah dicampur zat kimia berbahaya jenis boraks. Hasil olahan daging babi ini dijual para tersangka dengan harga Rp85.000 per kilogram. Polisi menangkap 4 tersangka, 2 diantaranya merupakan pengepul daging babi dan 2 lainnya bertindak sebagai pengecer. Dalam 1 tahun terakhir, para tersangka mengaku sudah menjual 63 ton daging babi. Nah, barangnya ini dikirim oleh temannya dari Solo ke sini dengan menggunakan kendaraan pickup. Di sini kemudian diolah, dibagi lagi ke saudara A dan saudara AS. Saudara A ini dijual di daerah Majalaya, sedangkan saudara AS menjual di daerah Balenda. Hingga saat ini, polisi masih mengembangkan kasus ini dan giat menggelar razia daging di pasar. Petugas mengimbau masyarakat membeli daging sapi di tempat bersertifikasi halal atau tempat pemotongan hewan yang sudah ditetapkan pemerintah. Terdapat perbedaan antara daging sapi dan daging babi. Di antaranya, tekstur daging sapi lebih padat dan kaku, sedangkan daging babi lebih kenyal dan elastis. Daging sapi memiliki warna merah segar, sedangkan daging babi pucat menyerupai warna daging ayam. Serat daging sapi lebih padat dan daging babi lebih renggang. Lemak daging sapi kaku dan mudah dipisahkan, sementara daging babi lebih basah dan sulit dipisahkan. Aroma daging sapi juga lebih anyir, sedangkan daging babi cenderung bau logam. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lengkap, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Poppy Hopipa. Selamat malam, Bu Poppy. Selamat malam, Mbak Anissa dan Mbak Fatih. Iya, Bu Poppy, bagaimana sebenarnya cara paling mudah untuk masyarakat bisa membedakan daging sapi dengan daging babi yang dijual di pasar? Karena pedagang yang melaksanakan penjualan daging babi ini dilaksanakan pada malam hari sampai subuh, masyarakat itu sebetulnya kurang bisa membedakan mana daging sapi, mana daging babi, karena dengan lampu yang tidak begitu terang. Tetapi dalam hal ini untuk memastikan kepada masyarakat, membeli daging itu jangan di kaki lima dengan harga yang murah. Karena kaki lima selama ini yang menjajakan daging tersebut, daging babi yang dikatakan daging sapi itu tidak terkontrol oleh kami karena mereka berjualan di luar lingkungan pasar yang kami ada petugasnya. Tiap malam sampai pagi hari, nanti jam 11 baru dia gantian petugasnya. Nah, itu tidak terkontrol sehingga selama ini pedagang babi oknum yang 4 orang itu, para pelaku penjual daging babi itu bisa leluasa karena mereka berjualan di luar pasar. Padahal kami sendiri sudah mempunyai toko-toko daging atau kios-kios daging yang sudah mempunyai sertifikasi halal dan di-cut oleh rumah potong hewan yang modern. Nah, ini yang kepada masyarakat jangan tergiur oleh harga yang bedanya hanya sedikit. Mereka menjual 65 sampai paling tinggi 90.000 dan itu dijual di lapak-lapak kios. Kalau siang kita bisa membedakan, teksturnya sangat mudah sekali dibedakan. Kalau dulu kita menjaga itu adalah adanya pasokan babi hutan, ya, daging celeng. Nah, itu juga yang lebih sangat sulit sekali dibedakan dengan daging sapi karena mereka sudah canggih juga. Daging celeng itu dilumuri oleh darah sapi. Nah, sekarang ini yang dilakukan adalah kali pertamanya mereka menjual babi
ternak ya. Ini sebetulnya kalau secara kasat mata juga sangat gampang membedakannya. Tetapi tadi Mbak Stefani, Mbak Anissa, ini malam hari ya susah. Kalau kita belanja siang sih bisa membedakan, dan mereka juga telah mencampur daging itu semalaman memakai borak, sehingga pertama teksturnya akan berubah agak keras, yang kedua juga akan sedikit kemerahan, sehingga hampir menyerupai daging sapi yang tetelannya ya, tidak daging sapi yang utuh. Nah ini untuk itu tadi kami dipimpin oleh Pak Kapolresta, kita mengadakan sidak dan melakukan tes laboratorium, namanya sama rapid test ya, dari 11 toko daging, kios daging yang kami tadi tes di Pasar Bale Endah, itu semua negatif karena mereka memasukkannya bukan ke toko tetapi ke kaki lima. Gitu Mbak Anissa dan Mbak Stefani. Baik, Ibu Popi, kalau misalnya dilihat dari rantai distribusi daging di Kabupaten Bandung, sejauh ini mereka yang berada di lapak-lapak kaki lima itu tidak terdeteksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya Bu? Ya, untuk sementara ini karena mereka itu jauh dari jangkauan kami, jadi mau masuk ke pasar mereka ada, dan kami tidak bisa itu menarik retribusi apa-apa. Tetapi sekarang setelah kejadian ini kita mengabaikan bahwa tidak ada kewajiban menarik retribusi, tetapi kita lebih melindungi terhadap konsumen. Jadi sudah sepakat dengan Pak Kapolresta, dengan Pak Dandim juga, kami itu akan siap mengawasi mereka. Jadi kita akan keliling terus ke pasar mengadakan tes yang masif agar masyarakat diberi ketenangan. Ya, jadi itu kemarin kita tidak ada kewenangan di situ, tetapi dengan adanya kejadian kita memang perlu juga tidak bisa pemerintah sendiri, tetapi masyarakat. Nah ini juga prestasi yang dicapai oleh Polresta Kabupaten Bandung atas dasar laporan dari masyarakat bahwa di situ ada penjual daging yang mencurigakan. Nah, saya juga berharap para masyarakat itu kalau melihat ada hal-hal yang janggal, segera kami terbuka, ada jejaring sosialnya, ada teleponnya juga, untuk agar kami bisa mengawasi ke lapangan, gitu Mbak Anissa, Mbak. Baik, Ibu Popi, tadi Anda mengatakan bahwa daging babi yang semalaman dicampur boraks itu akan sangat mirip dengan daging sapi yang bagian tetelan. Bagi masyarakat awam, cara untuk membedakannya dari dilihat mata dan dipegang itu seperti apa Bu membedakannya? Kalau dipegang daging babi itu Mbak, itu agak lebih lembek ya dibandingin daging sapi. Lalu kalau tadi harusnya baunya juga lebih beda dengan daging sapi, tetapi ini karena sudah tercampur borak, ini terbaurkan baunya. Tetapi kalau dipegang tetap kita bisa membedakan mana daging sapi, mana daging babi. Mereka lebih lembek karena lemaknya lebih banyak. Tetapi kalau pada siang hari jam 7 pagi kita sudah bisa membedakan. Tadi kita melaksanakan sidak sekitar 5:30, kita sudah bisa melihat mana daging sapi, mana daging babi. Jadi tadi semuanya kita lihat itu daging sapi semua, tidak ada daging babi. Tetapi untuk membuktikan karena ada yang agak pucat-pucat seperti itu, kita tes semua tadi memakaikan alat rapid test di 11 toko daging gitu ya. Alhamdulillah tidak ada satupun gitu. Memang agak sulit Mbak kalau malam hari untuk membedakan mana daging sapi, mana daging babi. Tetapi dihimbau kepada masyarakat satu saja kuncinya, jangan membeli daging di kaki lima, itu aja Mbak. Baik, terima kasih Ibu Popi Hopipah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sudah berbincang bersama kami di iNews Sore.